Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, sudah kembali sehat. Sudah kembali sehat. Meskipun hari ini kalau kita lihat di studio kita di TCI di Kuningan, Jakarta Selatan agak mendung ya cuacanya ya, gitu kan. Seperti tadi informasi yang kami hadirkan, cuaca sedang hujan di mana-mana sehingga harus kedepankan waspada gitu ya, kan. Jadi walaupun cuaca mendung tapi Ayah terlihat lebih cerah hari ini begitu bisa ya, aja, kamu juga ganteng banget. Ini kita saling puji aja ya, biar kayak yang itu tuh. Biar kayak yang itu tuh. Yang mana? Yang itu tuh. Biar akan kayak kita bahas nanti itu ya. Dia. Jadi hubungan antara Presiden Prabowo dan juga Donald Trump ini sepertinya baik-baik karena saling puji satu sama lain di setiap pertemuan begitu Nah, ya. Pasti itu ada dia. pembahasan. Kalau tadi kan Reza puji saya kan ada maunya, kan minta nasi uduk pasti nanti kan. Tapi kalau pujian Trump ke Prabowo ini apa secara diplomasi ini apa maknanya? Nanti kita bahas ya. Ya, selain itu kita juga masih punya kabar menarik untuk Anda pemirsa, diantaranya ada penemuan jasad wanita tanpa identitas di aliran Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang gemparkan warga. Jadi jasad ini ditemukan dengan ciri-ciri menggunakan jaket dan celana berwarna hitam. Ya seperti yang Anda lihat ini pemirsa, memang pada saat kemudian ditemukan begitu ya, jasad ini dalam kondisi tertelungkup dan juga tersangkut. Penemuan pertama kali ditemukan oleh warga yang tinggal di bantaran Kalimalang. Pada awalnya warga menduga jasad tersebut tumpukan sampah yang terbawa arus sungai, namun setelah didekati warga terkejut ternyata merupakan jasad manusia. Usai dievakuasi, jasad tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan. Saat ini peristiwa penemuan jasad tanpa identitas tersebut dalam penyelidikan Polsek Cikarang Barat, Polres Metro Bekasi. Sementara itu pemirsa, sesosok mayat wanita ditemukan dan terapung di Sungai Batang Tebo, Dusun Bapeko di Kecamatan Batin 2 Bapeko, Kabupaten Bungo Jambi dengan kondisi yang terdapat bekas luka lebam. Dugaan sementara bahwa jasad ini merupakan korban pembunuhan. Jadi pemirsa, jasad tanpa identitas ini awalnya ditemukan oleh warga yang berjalan di pinggir Sungai Batang Tebo. Kemudian warga melaporkan penemuan jasad tersebut ke polisi. Mendapatkan laporan dari warga, polisi langsung turun ke lokasi dan melakukan olah TKP serta pemeriksaan saksi. Dibantu oleh tim Basarnas, polisi langsung melakukan evakuasi korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian korban. Dari hasil identifikasi polisi, jasad wanita yang ditemukan merupakan korban pembunuhan karena terdapat beberapa luka lebam di bagian tubuhnya. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ada dua kelompok pemuda bersenjata tajam di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang kembali terlibat bentrok. Ya, kalau Anda lihat dalam video amatir ini pemirsa, sebenarnya nampak ya ada dua kelompok pemuda yang saling serang menggunakan busur panah bahkan juga parang. Sementara sejumlah polisi dengan menggunakan senjata laras panjang ini berupaya menghalau kedua kelompok pemuda yang terlibat bentrok. Bentrokan memang sedikitnya terjadi 3 kali dalam sepekan pemirsa, mengakibatkan sejumlah pemuda terluka akibat terkena anak panah dan bahkan luka bacok. Ya, kita bergeser ke Jawa Timur pemirsa. Di seorang pencatatan anggota polisi ditangkap oleh Satreskrim Polres Trenggalek, Jawa Timur setelah dirinya pemirsa kabur melarikan diri usai membegal sebuah sepeda motor milik seorang pelajar di Trenggalek. Jadi tersangka ini mengaku nekat melakukan aksinya karena desakan ekonomi. Kejadian bermula ketika korban sedang pulang sekolah, tiba-tiba tersangka datang dan menyeret kendaraan korban. Dengan dalih sebagai anggota polisi, pelaku meminta korban untuk berhenti.
Saat korban menepi, pelaku langsung mengambil telepon genggam dan membawa kabur motor korban secara paksa. Sementara motor milik pelaku justru ditinggalkan di lokasi kejadian. Keluarga korban kemudian melaporkan insiden tersebut ke polisi dan dari hasil penyelidikan, pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di Jakarta. Polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Kini pelaku merekam di rumah tahanan Polres Trenggalek dan terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Kita ke Jawa Timur, pemirsa, ada kebakaran hebat yang melanda sebuah pabrik triplek plywood di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ya pemirsa, kalau Anda bisa lihat pemirsa, ini memang asap pekat, pekan hitam dan juga dari kobaran api yang membumbung tinggi di tempat produksi triplek di Kecamatan Glenmore di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Api yang berkobar ini membakar hampir seluruh bangunan pabrik. Jadi menurut salah satu saksi mata dikabarkan bahwa kebakaran diduga berasal dari percikan api dari bahan bakar untuk menyalakan mesin pemanas triplek boiler. Percikan api itu jatuh kemudian ke limbah triplek dan akhirnya membakar mesin boiler serta sebagian triplek yang baru saja diproduksi. Ya, kami tinggalkan pemirsa informasi kebakaran, kami ajak Anda beralih ke informasi lain dari wilayah Jawa Tengah. Ya, ada seorang dedek yang tercubur sumur sedalam 12 meter di Klaten pemirsa. Beruntung kemudian korban ini berhasil diselamatkan oleh petugas gabungan. Jadi peristiwa ini terjadi di Desa Sudimoro, Klaten, Jawa Tengah. Ya, proses evakuasinya harus menggunakan katrol. Wow. Petugas juga harus mengangkat nenek berusia 69 tahun ini dari sumur sedalam 12 meter. Selain kondisi sumur yang sempit, kondisi korban yang mulai lemah membuat petugas harus ekstra hati-hati dan juga harus bergerak cepat menyelamatkan korban. Korban ini diduga terpleset ketika akan memeriksa pompa air sumur yang tiba-tiba mati. Tetangga yang mendengar suara minta tolong datang memeriksa dan melihat korban berada di dasar sumur. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Kami mengajak Anda ke Jawa Barat, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur Sukabumi pada Senin sore menyebabkan aliran sungai Cisolok ini kembali meluap hingga akhirnya menyebabkan banjir bandang. Akibatnya ada ratusan rumah milik warga yang terendam air. Derasnya air juga menyebabkan jembatan penghubung antara dua desa terputus. Ini videonya pemirsa, ini terlihat ya bahwa memang derasnya aliran sungai di Cisolok ini meluap begitu ya setelah hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Sukabumi pada Senin sore kemarin. Memang hujannya cukup deras sehingga ratusan rumah warga di desa Cikahuripan di Kecamatan Cisolok di Kabupaten Sukabumi ini terendam banjir. Banjir yang menyebabkan sebuah rumah yang berada di bantaran sungai ini pun kalau Anda tadi bisa lihat ya sempat ambruk, di mana jembatan penghubung antar dua desa ini juga terputus. Sebenarnya tidak hanya merendam pemukiman warga, tapi kalau Anda tadi lihat arus lalu lintas di ruas jalan nasional di Palabuhan Ratu di Cisolok juga terhambat. Kemudian data sementara menunjukkan hingga saat ini bahwa banjir bandang luapan sungai menerjang 4 desa di Kecamatan Cisolok. Dan saat ini petugas gabungan TNI, Polri, dan juga BPBD masih terus melakukan penyisiran dan juga tentunya pendataan di sejumlah titik yang terdampak banjir. Karena kondisinya cukup parah begitu ya, banjir bandang bahkan sebagian rumah juga rusak. Ini diperlukan juga pendataan untuk evakuasi ke depan. Jadi harus tetap waspada pemirsa karena nampaknya tidak hanya di wilayah Jakarta maupun di Jawa Timur saja seperti tadi begitu ya, tapi di beberapa daerah seperti misalnya di Semarang nih banjir juga Reza. Seperti misalnya di kawasan Jalan Pantura Kaligawe yang hubungkan sebenarnya kota Semarang dengan kota Demak. Jadi jalan ini masih tergenang banjir di beberapa titik sampai dengan kemarin ya. Di antaranya di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung hingga Terminal Terboyo. Dari pantauan di lokasi, genangan air mulai surut terutama di dekat flyover Jalan Tol Kaligawe. Tapi setelah itu jalan yang menuju ke arah Demak masih tergenang banjir.
Banjir ini menghambat arus lalu lintas dan kendaraan hanya bisa berjalan pelan karena banyak yang berlubang yang tertutup banjir. Memang di daerah ini Jalan Pantura Kaligawe ini memang sering sekali terjadi banjir kalau memang cuaca intensitas hujan sedang tinggi-tingginya ya. Tapi memang sudah diperbaiki dalam hal pompa air dan hal-hal lainnya sehingga memang biasanya lebih parah banjir. Nah, APBD 234 T itu harus segera disalurkan untuk memperbaiki ini ya. Betul, karena ini salah satu titik penting ya menghubungkan antara dua daerah ya. Kita akan memantau pemirsa, kalau di tadi beberapa titik banjir begitu ya, di Jakarta sudah mendung, tapi kita lihat bagaimana kondisinya di Halim, Jakarta Timur. Sudah ada rekan dari NTMC Polri, Bribtu Eklesia siap melaporkannya untuk Anda. Selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan lalu lintas di sana? Silakan. Bribtu Eklesia, silahkan. Bribtu Eklesia. Oke, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Bribtu Eklesia yang saat ini berada di wilayah Halim, Jakarta Timur. Tapi kalau kita lihat di belakangnya tuh, ternyata masih cukup lancar ya jam segini. Jadi kalau Anda yang mau lewat sana bisa langsung pilih jalur Halim ya, tapi perhatikan juga ganjil atau genap plat mobilnya. Itu dia, jangan sampai lupa ya, jangan sampai nanti dijegat sama Bribtu Eklesia ya. Oke, kami jeda dulu pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto hadir dalam KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Banyak hal-hal mengejutkan di sana ya, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam konferensi tingkat tinggi ke-47 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center. Dalam acara itu, Prabowo mengikuti sesi foto bersama dengan seluruh kepala negara ASEAN. In solidarity. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menekankan persatuan ASEAN merupakan kekuatan utama dalam menghadapi ketegangan global yang semakin meningkat. Menurut Prabowo, Indonesia mendorong langkah-langkah nyata ASEAN dalam menyelesaikan krisis di kawasan. Pak Presiden, Pak Prabowo, Bapak Indonesia. Boleh kongsi sedikit Bapak, apa tadi berlaku dalam meeting tadi? Apa Pak tadi yang disampaikan Pak? Baik, bagus, baik. Kita we support continued US engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States, and we were very happy that the US has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Selain agenda KTT ke-47 ASEAN, dalam kesempatan itu juga turut digelar KTT ke-13 ASEAN Amerika Serikat yang digelar Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta KTT ke-28 ASEAN Jepang yang dihadiri Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Presiden Prabowo menyambut positif hubungan ASEAN dengan Amerika Serikat dan Jepang karena terbukti saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Prabowo juga mengucapkan selamat kepada negara Timor Leste yang telah resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN. KTT ke-47 ASEAN akan berlangsung hingga Selasa 28 Oktober 2025. Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 juga mengundang tamu kehormatan, diantaranya Presiden Brazil, Presiden Afrika Selatan, dan juga Presiden Dewan Eropa, Direktur Pelaksana IMF, dan Presiden Bank Dunia. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umroh untuk membahas mengenai biaya perjalanan haji tahun 2020.
Ya pemirsa, dalam rapat kerja kemarin Wamen Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut biaya perjalanan jemaah haji ini akan menjadi 88,4 juta rupiah. Artinya ini turun 1 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Nah ini ibarat calon jemaah haji 2026 hanya akan membayarkan rata-rata Rp54.924.000 saja. Karena pemerintah mengusulkan BPIH 2026 sebesar Rp88.409.365 per jamaah kepada Komisi 8 DPR RI. Jadi dari jumlah tersebut ya kalau bisa kita hitung begitu ya 62% atau 54,9 juta rupiah ditanggung langsung oleh jemaah. Sementara nominal sekitar 38% sisanya ini ditutup dari nilai manfaat atau dana optimalisasi sebesar 33,4 juta rupiah. Untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menyeimbangkan antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa mendatang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip istitoah dan likuiditas keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang mendatang. Untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.409.365.45 dengan komposisi BPIH sebesar Rp54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365,45 atau 38%. Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar 1 juta dibandingkan tahun yang lalu. Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebesar Rp54.924.000. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membeberkan data hasil survei yang dimiliki di mana kemudian yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ternyata meningkat. Iya, data dari survei ini dirilis pada bulan Oktober oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunjukkan data hasil survei yang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat yang dirilis pada bulan Oktober 2025 oleh Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Hal tersebut sekaligus membantah pernyataan mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi yang beranggapan bahwa gaya komunikasi Purbaya berbahaya dan mampu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Purbaya menjelaskan hasil survei bahwa tingkat kepercayaan masyarakat sempat menurun di bulan September. Namun melalui kebijakannya bersama pemerintah selama dirinya menjabat Menteri Keuangan justru mampu meningkatkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah, apa tidak? Masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Sebelumnya, mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi melontarkan pernyataan bahwa pernyataan Menteri Keuangan Purbaya berpotensi melemahkan soliditas pemerintahan dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat
ini sebagai ketidaksolidan pemerintah, padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Jadi nggak bisa berlarut-larut kayak gitu. Maksudnya kalau ceplas-ceplosnya mengenai atau kelugasan itu mengenai kebijakan dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi kalau saling melemahkan antar pejabat, nanti kan kita juga pernah ada yang kayak gitu. Dan nggak solid akhirnya gitu loh. Pernyataan yang dilontarkan Hasan Nasbi kemudian ditanggapi santai oleh Purbaya. Purbaya menjawab pernyataan tersebut dengan indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi ada seorang pria yang tewas dianiaya adik iparnya sendiri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Usai terlibat adu mulut. Selengkapnya usai jeda. Pak Yusril, tolong kemari dulu Pak Yusril. Ini ada maling di Donggala ini. Nyangkut ya? Nyangkut ini. Cepat kemari ya. Naik ke atas, naik ke atas. Ya pemirsa, ini panik akibat kepergok warga saat melangsungkan aksinya. Tiba-tiba seorang pencuri di Jalan Tangguk Bongkar Duka di Kota Medan, Sumatera Utara tersangkut di sebuah pagar usai mencoba melarikan diri nih gambarnya nih. Iya, jadi dari video ini pemirsa pelaku kelihatan bergelantungan ya akibat celananya tersangkut di pagar usai terpergok saat hendak melakukan pencurian di salah satu rumah warga. Jadi pelaku yang masuk dalam pekarangan rumah warga ini sempat menutup kamera CCTV yang terpasang di bagian rumah. Hingga akhirnya terpergok oleh sang pemilik rumah. Pelaku yang panik langsung mencoba untuk melarikan diri dengan melompat pagar hingga tersangkut. Meski sempat mendapatkan amukan dari warga, namun terduga pencuri akhirnya dibebaskan akibat tidak ada barang yang kuat. Aneh-aneh aja ya, padahal pagarnya juga nggak tinggi-tinggi amat sebenarnya ya. Emang udah nasib aja ini. Iya, karena panik dia. Tuh, nyangkut ya. Ngapain nih? Ngapain ke dalam? Ngapain ke dalam? Ngapain ke dalam? Kita kabar berikutnya, pemirsa, ada dua bocah yang dinyatakan hilang pada Sabtu sore di Sungai Cilimban, Kecamatan Sukaresmi di Kabupaten Pandeglang, Banten yang akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kalau Anda lihat, ini adalah suasana saat tim gabungan bersama juga dengan warga ini berhasil menemukan dan mengevakuasi dua jasad bocah bernama Haikal dan Habibi berusia 9 tahun yang hanyut saat bermain perahu di Sungai Ciliman. Jasad kedua bocah tersebut ditemukan di tempat yang berbeda, di mana Haikal ditemukan sejauh 4 km, sementara Habibi ditemukan dengan radius 5 km dari lokasi pertama hilang. Kedua korban pun langsung dibawa ke Puskesmas Perdata. Sebelumnya korban sempat diserahkan kepada keluarga. Kalau mau ngangkat pakai ini. Iya, sementara itu pemirsa, banjir yang melanda perumahan Taman Asri di Kota Tangerang, Banten ini memakan korban jiwa pemirsa. Salah satunya seorang bocah bernama Hakim Asidik 15 tahun yang kemudian tersengat aliran listrik saat hendak mencari ikan. Jadi sebelum tewas, korban berpamitan kepada kedua orang tuanya yang ingin keluar sebentar untuk mengikuti gladi resik pramuka di Tebet dan Ciracas untuk perubahan pramuka se-Jabodetabek. Menurut saksi mata, korban berjalan dari arah timur menggunakan lampu dari telepon genggam seperti sedang mencari ikan di got. Kemudian korban berteriak ada setrum, kemudian memegang tiang lampu penerangan jalan umum yang berada di lokasi hingga akhirnya terpental dan jatuh ke air. Kita bergeser kabar berikutnya, pemirsa, ada seorang pria tewas yang dianiaya adik iparnya sendiri di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan usai terlibat adu mulut. Ya, kalau Anda lihat ini kondisi Bayu Satrio, pria usianya 39 tahun yang tewas mengenaskan di tangan Arif Rahman yang merupakan adik iparnya sendiri.
Korban dan pelaku ini tinggal serumah di Jalan Rawa Bambu 2 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terlibat cekcok akibat korban menegur pelaku saat merokok di dalam kamar. Tak terima ditegur, pelaku pun tersulut emosinya, langsung mengambil palu besi dan menghantam kepala korban hingga membuat korban bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Beruntung warga yang berada di lokasi sigap dan langsung meringkus pelaku usai mendengar jeritan dari istri korban. Warga pun langsung membawa pelaku ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan Kapolsek Pasar Minggu, ada Kompol Anggiat Sinambela. Selamat pagi Pak Kapolsek. Ya, selamat pagi Mbak. Ya Pak Kapolsek, adakah kemudian fakta-fakta baru yang ditemukan usai ditangkapnya pelaku? Karena kami kok nampaknya susah masuk di akal begitu, hanya karena ditegur merokok di dalam kamar, mengapa kemudian emosi yang meluap hingga menghilangkan nyawa Pak Kapolsek? Benar itu Mbak, jadi kejadiannya antara korban dengan pelaku itu satu rumah. Ditegur, dia tidak terima, terjadi cekcok. Habis itu karena dilihat ada palu di dalam rumah itu, si tersangka langsung memukul si korban sebanyak 3 kali yang mengakibatkan korban tidak ada pertolongan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kira-kira begitu Mbak. Baik Pak Kapolsek, apakah memang cekcok antara pelaku dan korban ini sering terjadi sebelumnya? Kalau menurut dari keterangan dari pelaku, mereka ini tinggal satu rumah. Kemungkinan bisa saja ada cekcok, tapi pada saat malam itu puncak kejadiannya di situ. Kira-kira begitu dari hasil dari keterangan dari tersangka. Oke, sudah berapa lama mereka tinggal dalam satu rumah, Pak? Sudah cukup lama, Mas. Cukup lama di rumah tersebut. Tapi memang tidak ada riwayat memang memiliki hubungan yang kurang harmonis bersama dengan kakak iparnya atau bagaimana, Pak? Berdasarkan keterangan dari tersangka, mereka satu rumah dan si tersangka juga jarang ke rumah itu karena dia suka bekerja di luar kota. Oke, tapi adakah kemudian track record atau riwayat kriminal Pak dari pelaku, Pak? Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan kita cari tidak ada nama tersangka yang pernah berurusan dengan kepolisian maupun aparat hukum yang lainnya. Oke, Pak Kapolsek, mungkin dari hasil keterangan ada menemukan fakta lainnya, begitu pemicu lainnya, apakah memang ada desakan dari pihak lain sehingga memicu emosi dari pelaku? Dari hasil pemeriksaan kita tidak ditemukan itu, Mas, ada orang yang menyuruh atau tidak, karena mereka juga jarang-jarang ketemu. Ya. Karena si pelaku juga bekerja, suka di luar kota, dan si korban juga bekerja. Kira-kira begitu yang bisa disampaikan, Mas. Oke, mungkin terakhir Pak, untuk ancaman hukuman kepada tersangka seperti apa? Iya, Mas. Untuk ancaman yang kita persangkakan itu pasal 338 KUHP dicontohkan pasal 351 ayat 3 penganiayaan berat yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Ancaman hukumannya bisa seumur hidup. Kira-kira begitu, Mas. Baik, terima kasih Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela sudah bergabung bersama kami pagi ini. Terima kasih Pak Kapolsek.
Ya, kita ke jeda dulu ya. Usai Kita jeda ini. akan jeda, pemirsa. Kita punya informasi usai jeda mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memuji dan mengapresiasi kembali Presiden Prabowo Subianto yang sudah berapa kali terjadi begitu ya, tapi terakhir adalah di pertemuan di kawasan ASEAN begitu ya, di Malaysia tepatnya kemarin, tentang perdamaian di kawasan Timur Tengah. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. Gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia menyita perhatian dunia. Pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menjadi sorotan lantaran secara terbuka Trump memuji Presiden Prabowo Subianto di hadapan para kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN. Trump menyatakan peran Prabowo luar biasa dalam memastikan lahirnya masa depan baru di Timur Tengah yang akan memiliki perdamaian setelah 3.000 tahun. Ini bukan kali pertama Trump memuji Prabowo. Sebelumnya, sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, bulan September lalu menjadi salah satu momen Trump memuji Prabowo. Trump menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi. Pujian lainnya datang dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Kairo, Mesir pada Senin 13 Oktober lalu. Saat menyapa para pemimpin dunia, Trump tak segan menyebut Prabowo sebagai pria tangguh. Pujian dari Trump kepada Prabowo Subianto seolah tidak ada habisnya. Apa sebenarnya makna pujian Trump ke Prabowo selama ini? Ya, karena ini bukan hanya pujian semata begitu kan, Reza. Kalau kita lihat kan ini bahkan lebih dari satu kali. Kita coba lihat kemarin ya pujian yang disampaikan oleh Donald Trump pada saat KTT ASEAN. Wow, sahabat saya Presiden Prabowo Subianto gitu kan, dan juga memuji upayanya dalam hal perdamaian di Gaza setelah 3.000 tahun begitu. Ini suatu pujian yang tentu secara diplomatik punya dampak. Kita simak dulu ya. Betul, kita lihat ya. My friend, President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals, and other industries. I'd like to just say the United States is for you. The United States, I mean, we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life in the Middle East. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is going to be just back. Nah, kita udah lihat ya tadi seberapa dekat seperti hubungannya. Bahkan di KTT Gaza sebelumnya kan juga sempat ada bocor-bocor tuh suara bahwa ingin bertemu dengan Erik lah segala macam. Itu menandakan kedekatan antara kedua kepala negara ini dan hubungannya baik-baik saja ya. Nah, itu dia. Tapi bagaimana dampaknya terhadap birokrasi dan juga kemudian hubungan diplomatik antara dua negara ini? Apa sih sebenarnya makna tujuan dari ujian Trump di hadapan banyak tokoh dunia ini? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir ada Prof. Angel Damayanti, pakar hubungan internasional dari UKI Jakarta. Selamat pagi, Prof. Aduh, seger banget ya pagi ini. Yang sebenarnya nggak kalah seger, jangan sampai nggak dipuji juga nih ya. Ada anggota Komisi 1 DPR RI, ada Bang Koleh Soleh. Halo Bang, apa kabar? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Agak lemes Bang, belum sarapan? Belum. Habis ini kita sarapan ya Bang ya. Kita ke Prof. Angel dulu. Prof. Angel, Anda ngelihatnya gimana antara hubungan Trump dan juga Presiden Prabowo ini? Sepertinya kan baik-baik saja dan beberapa kali dipuji, ada makna tertentu gak sih? Ya, saya melihatnya dalam 3 perspektif ya. Yang pertama tentu saja ini sangat menguntungkan Indonesia karena bicara menaikkan citra positif Indonesia di mata dunia. Bukan hanya di ASEAN,
tapi juga tentu secara internasional karena disebut Indonesia turut terlibat dalam KTT perdamaian Gaza misalnya. Itu menunjukkan memang peran Indonesia yang semakin signifikan. Itu satu poin. Poin yang kedua, saya juga melihat dalam hal ini ada kepentingan Amerika Serikat juga nih, gitu. Terutama melihat Indonesia termasuk yang boleh kita bilang negara pemimpin di ASEAN, di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan Asia Pasifik, sehingga ada kepentingan apakah gitu yang membuat Indonesia sepertinya diangkat gitu ya, dipuji. Memang secara ini kan pujian bisa bermakna strategis, bisa juga simbolis gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting menurut saya, kita boleh senang, kita boleh bangga punya presiden, punya kepala negara, Indonesia diakui secara internasional. Tapi yang lebih penting lagi, Mas, Mbak, bagaimana pujian ini bisa bermanfaat untuk publik di dalam negeri. Artinya pujian ini bukan sekedar retorika, bukan sekedar simbolis, tapi juga tadi meningkatkan kerjasama untuk kepentingan-kepentingan publik di dalam negeri, masyarakat semakin sejahtera, sehingga anggota DPR melihatnya juga banyak kinerja-kinerja baik yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo yang mensejahterakan rakyat. Mungkin itu. Sebenarnya berdampak sama perang tarif sebelumnya gak sih? Kan itu yang sudah dilakukan sama Trump gitu ya? Betul. Untuk Indonesia memang belum terlalu kelihatan. Artinya Indonesia masih tetap dapat tarifnya 19%. Tapi buat negara ASEAN lainnya, Malaysia, Thailand, Kamboja kalau nggak salah itu yang tadinya Malaysia itu kalau nggak salah 25%, Thailand itu 36%. Itu turun menjadi 19%. Jadi sama seperti Indonesia. Artinya paling tidak di kawasan memang kelihatan dampaknya. Untuk Indonesia mungkin kita masih terus lagi follow up lagi nih. Dari sini kemudian hasil manfaat apa yang bisa Indonesia dapatkan. Nah itu dia, kalau dari Prof. seperti itu. Tapi kalau dari Komisi 1 melihatnya seperti apa? Karena seperti disampaikan tadi Bang, kita nggak mau ya ini hanya menjadi euforia saja di mata dunia. Tapi dampaknya untuk kami masyarakat Indonesia seperti apa? Saya rasa saya melihat dari dua sisi ya. Satu sisi ekonomi. Sisi ekonomi ternyata kawasan ASEAN yang stabil tumbuh ekonominya kan Indonesia ya. Nyaris Indonesia tidak begitu perubahannya tidak signifikas dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Yang kedua, dari percaturan politik internasional, di mana hari ini blok Eropa, blok Timur, Cina dan yang lain-lain, ternyata masyarakat dunia sedang menanti-nanti tipikal Prabowo. Dia berdiplomasi dan memberikan sebuah gagasan yang betul-betul tulus tanpa pamrih. Salah satunya adalah soal bagaimana ide dia to state bagi di Gaza dan Palestina dan Israel itu sendiri. Nah, sehingga masyarakat dunia ini kan rindu pada dia. Sehingga mungkin saja ini pemikiran saya, mungkin Donald Trump merasa ketakutan, lebih mencintai Prabowo daripada Donald Trump. Nah, jadi sehingga ini menjadi sebuah momen bagi Indonesia bagaimana agar efek baik sisi ekonomi maupun efek percaturan global Indonesia ke depan bisa memimpin. Sebenarnya yang cukup menarik tadi Prof. Angel, kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan begitu dengan adanya Trump yang kembali memuji Prabowo, hubungan baik-baik saja, tapi jangan sampai ini dimanfaatkan. Kalau kita lihat track recordnya Trump seperti apa? Apakah memang biasanya kalau mau puji ini ada maksud tertentu nih? Gimana Pak? Karena kalau udah lihat Trump, netizen udah suzon dulu. Biasanya gitu. Gimana? Tapi saya melihatnya memang ada perubahan ya, cara Trump berbicara di periode kedua ini memang lebih mungkin mau lebih merangkul gitu ya. Mungkin Amerika juga sudah mulai menyadari bahwa negara-negara sudah mulai gerah juga dengan perilaku Amerika yang sepertinya bias gitu, yang terlalu kelihatan mendukung satu negara tapi memusuhi negara lain. Nah, kelihatan, dan Amerika sendiri juga kan sekarang ini secara ekonomi mereka juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya, sehingga kelihatannya spirit merangkulnya Trump itu sekarang jauh lebih besar, dan dia melihat negara-negara mana yang strategis, terutama di kawasan, karena jangan lupa di kawasan Asia Tenggara, kawasan Indo-Pasifik, ada Cina juga di situ gitu walaupun tidak terang-terangan ingin memukul atau memusuhi Cina, tapi juga Amerika membutuhkan pasar-pasar untuk dia jualan, dia juga butuh misalnya raw materials di dalam negerinya atau sumber energi. Nah, disitulah Amerika akhirnya menjadi lebih pragmatis, lebih bisa merangkul negara-negara, terutama negara-negara strategis di kawasan. Mungkin juga termasuk ingin menunjukkan kepada China bahwa saat ini Indonesia ibaratnya sudah
memiliki hubungan baik loh dengan Amerika. Itu termasuk salah satu tujuan tidak? Betul sekali, karena Indonesia kan sudah masuk di BRICS sejak tahun lalu itu kan gitu, dan kekuatan BRICS ini itu bisa mungkin lebih dari 60% penduduk dunia tuh ada di BRICS. Ini pasar besar. Dengan adanya Rusia, dengan adanya China di sana, Amerika kan merasa ditinggalkan. Waduh, dengan ekonomi yang negaranya juga lagi bermasalah, dia butuh tadi mitra-mitra ekonomi dan strategis secara internasional gitu. Ya, oke, kita tahu betul begitu ya Bang, kalau misalnya namanya komunikasi politik kan penuh akan syarat simbol-simbol dan juga substansi gitu. Tapi apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo begitu agar itu tadi hal ini tidak dimanfaatkan begitulah bahasanya oleh Donald Trump? Saya rasa kalau soal dimanfaatkan, saya rasa DPR apalagi saya secara pribadi punya keyakinan lah. Pak Prabowo kan sudah melintang di bagian intelijen internasional. Saya rasa, saya yakin dan percaya kesempatan ini akan digunakan oleh Pak Presiden untuk kemajuan Indonesia. Saya rasa dia juga ingin jadi masan Asia. Tujuannya ke sana ya. Bang, kalau Abang lihat sendiri sebenarnya Abang memandangnya gimana? Apakah memang apa yang sudah dilakukan oleh Presiden ini sudah on the track begitu? Sudah memang tujuannya itu atau ini di luar bayangan dari teman-teman Komisi 1? Saya rasa di luar ekspektasi kita ya tentunya. Saya rasa ini sudah memang melampaui ekspektasi kalau menurut saya. Yang paling pokok adalah kinerja dan kebijakan dia dalam maupun luar negeri sangat disukai dan dicintai oleh rakyat dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negerinya bagaimana dia juga konsisten dalam memerangi daripada korupsi misalkan. Dia tidak pandang bulu, tegas di setiap forum. Dan dia bagaimana selalu mengeluarkan kebijakan agar kegiatan-kegiatan itu berdampak besar pada rakyat yang terbawah. Salah satunya soal di pendidikan. Bagaimana pendidikan ini soal cek kesehatan gratis coba. Kemudian kesehatan. Kemudian di bidang pendidikan. Bagaimana Pak Prabowo ini konsen mencari bibit-bibit unggul untuk dididik dan disekolahkan ke luar negeri. Tujuannya satu, untuk kemajuan Indonesia. Bagaimana anak yang tidak mengenyam pendidikan, orang tua yang miskin, dia dibagaikan, diratukan, dirajakan, dikasih penginapan, dikasih makan. Nah ini semua sangat dicintai gitu. Dan komitmen ini bisa ditangkap oleh luar negeri, negara-negara luar. Nah ini harapan baru, mitra baru, dan tentu ini adalah sebuah hal yang mereka nantikan sesungguhnya. Oke, di awal kepemimpinan kan Prabowo juga sering mengunjungi negara-negara begitu ya, untuk berdiplomasi, terutama juga di awal langsung ketemu Donald Trump, langsung telepon gitu, langsung ucapin selamat gitu ya. Kedekatannya sudah sejak awal, tapi kita akan bahas sebenarnya dampaknya. Apakah nantinya Indonesia kan dikenal dengan negara non-blok begitu ya, tidak memihak blok manapun, ada dampak tersendiri nggak sih dengan adanya kedekatan dengan Trump ini? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini info dari dukun, kalau saya bukan dari Google. Kita kembali melanjutkan dialognya. Pertanyaan tadi sebelum iklan begitu ya. Indonesia dikenal non-blok, tapi sepertinya ada kedekatan dengan Donald Trump. Ini membahayakan nggak sih untuk posisi Indonesia di dunia? Saya melihatnya gini, kalau secara teoritis ya, dalam hubungan internasional itu ada yang namanya balancing, ada bandwagoning. Balancing itu kita mencoba mengimbangi kekuatan, bandwagoning berarti kita bergabung dengan salah satu gitu. Tapi Indonesia sebenarnya sedang melakukan yang namanya hedging. Kita tuh membuat semacam poros tengah gitu ya, karena betul hari ini kita dipuji Amerika dan Presiden Trump dengan Presiden Prabowo sepertinya ada kedekatan personal gitu ya, tapi sebelumnya kan Indonesia juga sudah bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Rusia gitu ya, Presiden Putin, dan Indonesia juga sudah masuk ke BRICS dan Indonesia mau masuk OECD. Saya melihatnya sebenarnya ini upaya pemerintah kita, Presiden Prabowo terutama, dalam menjalin hubungan dengan semua pihak. Ini bagian dari politik luar negeri bebas aktif. Kita bebas bertemu, bergaul, bekerja sama dengan siapa saja, dan yang penting kita aktif
aktif melakukan perdamaian internasional dan tadi diplomasi ekonomi yang bisa mensejahterakan rakyat. Saya melihatnya seperti itu. Ya, karena banyak juga kan kemudian para pakar mengingatkan bahwa Indonesia tetap loh menjadi anggota non-blok, jangan sampai lupa itu dia itu. Anda melihat ada yang salah dengan ini? Saya sih tidak melihat ada yang salah. Artinya Indonesia tetap berteman dengan semuanya kok dan tidak menunjukkan keberpihakan yang terlalu terlalu kuat kepada salah satu pihak. Enggak, Indonesia terbuka, berteman, bergaul, bekerja sama dengan semua pihak. Oke, yang harus dilakukan Presiden Prabowo sebenarnya apa? Ketika dipuji beberapa kali oleh Trump, apakah harus memuji balik atau gimana? Saya melihatnya gini Mas ya, hari ini tuh pujian itu menjadi alat diplomasi yang cukup ampuh untuk membuka kerjasama. Kalau dulu biasanya dalam HI kami melihatnya negara-negara itu lebih banyak menggunakan sanksi, tekanan, kemudian kekerasan secara militer gitu ya. Tapi hari ini dengan Trump beberapa kali memuji, saya melihatnya loh ini kayaknya pujian digunakan sebagai alat diplomasi untuk membuka tadi kerjasama atau tadi untuk menghindari jangan sampai salah satu negara ditinggalkan gitu kan. Semuanya perlu terlibat, ada interconnectedness gitu ya, dan pujian itu bisa menjadi salah satu alat diplomasi untuk mengarah ke sana. Saya melihatnya begitu. Ya, ini dilihat berarti secara kacamata hubungan internasional ini adalah hal yang baik begitu ya. Tapi kalau kita melihat juga begitu ya komentar sejumlah netizen begitu ya, nampaknya untuk mereka yang mungkin bisa kita katakan pro Palestine gitu ya, ada beberapa pihak juga yang mungkin nampaknya kurang nyaman melihat kedekatan Pak Presiden Prabowo dengan Donald Trump. Apa kemudian yang bisa didorong oleh Komisi 1 menanggapi hal ini? Saya rasa saya secara pribadi dan tentu secara kelembagaan memahami kalau tadi basicnya adalah soal netizen yang tidak begitu laik kepada sikap Pak Presiden. Sesungguhnya bahwa apa yang dilakukan Pak Presiden, dia selalu bersemboyan musuh satu terlalu banyak, kawan seribu masih kurang. Saya rasa pujian-pujian Pak Donald Trump tidak dijadikan kegeeran saya rasa bagi Pak Prabowo, tetapi saya yakin dengan insting yang kuat, dengan strategi yang matang, dia akan manfaatkan bagaimana two-state ini bisa wujud untuk kedamaian bagi Palestina, juga keamanan bagi Israel. Karena memang saya secara kelembagaan ya, itu masuk akal. Two-state ini masuk akal. Karena Indonesia non-blok itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saya rasa tidak perlu khawatir dan tidak perlu jealous terhadap Pak Presiden. Tetap akan memperjuangkan Palestina merdeka 100%. Dan rencananya menurut informasi bahwa Indonesia betul-betul akan mewujudkan kedamaian itu dengan cara apa? Mengirimkan perdamaian. Kalau nggak salah, ini di Desember atau Januari sekitar 5.000 pasukan yang akan dikirim ke Palestina. Artinya bahwa kurangilah ketidaksukaan kepada Pak Presiden. Karena pada khawatir kalau udah deket-deket sama Amerika tuh yang antipati wah ada apa ini gitu. Nggak ada. Tapi ada yang menarik Bang terkait ini ya, sorry saya potong, karena tentang pasukan perdamaian memang niat Indonesia ini baik gitu ya, kita mau mengirim bahkan sampai 20.000 yang saya dengar gitu ya. Tapi yang terbaru kan Netanyahu-nya menolak, dalam arti Netanyahu mau melihat negara-negara mana saja yang akan tergabung dalam ISF, International Stabilization Forces. Karena itu tadi dia mau melihat dan screeningnya adalah negara yang masuk dalam ISF adalah negara yang sudah atau mau mengakui kedaulatan Israel. Nah itu poin itu yang masih harus kayaknya kita perlu berdiplomasi lagi tuh. Nah itu dia, karena kan juga banyak yang kemudian mempertanyakan kan, oke kemarin luar biasa Pak Prabowo dengan cara diplomasinya menyampaikan soal perdamaian, dipuji juga oleh sejumlah negara, tapi Trump juga kemudian mengakui itu. Tapi kalau kita masih lihat masih ada serangan juga gitu. Apa sih kemudian secara konkret gitu yang harus dilakukan oleh pemerintah kita, Prof? Sebenarnya dilakukan Presiden Prabowo hari ini dengan mendekati Amerika itu salah satu strategi ya, karena kita nggak punya hubungan diplomatik kan dengan Israel langsung, sehingga kita nggak bisa menekan, nggak bisa ngomong langsung dengan Israel. Tapi melalui Amerika kemudian tanda kutip bisa menekan Israel dan menandatangani perdamaian Gaza, perjanjian perdamaian Gaza. Itu menurut saya sebuah langkah strategis. Nah kedepannya yang disampaikan oleh tadi Kang Soleh juga dan Pak Prabowo mengatakan two-state solution, ini menjadi satu hal yang sebenarnya tanda
positif. Kita mengakui kemerdekaan Palestina sejak awal kemerdekaan Indonesia kita dukung itu, dan kita juga terbuka arah-arah kepada pembukaan hubungan diplomatik dan mungkin kedepannya karena two state berarti kan mengakui Palestina dan mengakui Israel juga gitu, sehingga ini yang tadi menjadi bukti bahwa Indonesia memang mencintai perdamaian kok, dan Indonesia punya komitmen yang kuat untuk itu. Prof, yang cukup menarik tadi Anda bilang bahwa pujian-pujian ini salah satu bentuk diplomasi begitu ya. Gimana caranya Presiden Prabowo bisa memanfaatkan ini supaya nggak kena jebakan dari Trump tadi? Pertanyaan bagus. Nah, di sini memang pentingnya Prabowo hati-hati gitu ya, dengan melihat bukan hanya Amerika Indonesia semata-mata, tapi konstelasi kawasan. Di Asia Tenggara saja, katakanlah terkait konflik Thailand Kamboja gitu kan, Amerika sepertinya memihak pada Thailand, China memihak pada Kamboja. Nah, ini kan sekali lagi peran Indonesia untuk bisa berada di jalan tengah untuk tetap bisa merangkul semua pihak dalam hal ini tanpa dipersepsikan ancaman oleh pihak yang lain. Tapi saya yakin Pak Prabowo punya kepiawaian yang cukup baik ya, terbukti habis dari Cina, Rusia, kemudian dengan Amerika, dari BRICS kemudian ke OECD gitu, itu bentuk dari tadi kemampuan diplomasi yang luar biasa. Beliau sudah terlatih untuk itu. Betul, dan karena mungkin banyak juga ya masyarakat kita yang merindukan ya bagaimana kemudian Indonesia dilihat oleh dunia dengan posisinya saat ini yang bahkan sudah berada di BRICS begitu ya. Kang Soleh, kalau Komisi 1 melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian menjadi tanda baik begitu untuk Indonesia ke depannya? Saya rasa sangat baik sekali, super baik lah kalau boleh saya bilang. Karena memang ada banyak hal kesempatan. Salah satu contoh misalkan saya kalau melihat dari sisi ekonominya, soal ketahanan energi. Ketahanan energi. Kalau ketahanan energi ini, kalau misalkan energi fosil sudah mau habis, energi terbarukan membutuhkan biaya tinggi. Nah, ada rencana Indonesia bagaimana menggunakan energi nuklir untuk kemanusiaan, di obatkah, di pertaniankah, terutama di listrik. Saya rasa ini akan menjadi sebuah pintu ketika persyaratan untuk ketahanan energi misalkan bersumbernya dari nuklir. Saya rasa ini dengan pujian-pujian ini akan menggelinding. Saya yakin dan percaya bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi ini kita akan segera terwujud dengan bagaimana dukungan dari internasional itu sendiri, termasuk Amerika itu sendiri. Oke, kalau boleh kemudian memberikan masukan lah untuk Pak Presiden kan sebagai mitra di Komisi 1 nih apa, Kang? Saya rasa teruskan tentang gaya diplomasinya, dan saya yakin DPR akan terus membersamai daripada perjuangan Pak Presiden. Oke, yang penting adalah jangan sampai terlena dengan pujian-pujian itu dan jangan sampai kena jebakan ya yang dilakukan ya. Kita manfaatkan dengan baik. Terima kasih Kang Soleh. Terima kasih Kang Soleh. Terima kasih banyak. Karena kalau hujan-pujian mungkin baik, tapi kalau hujan deras di sejumlah daerah, nah ini yang kemudian menyebabkan banjir. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi. Hujan deras selama sekitar 1 jam membuat sejumlah jalan di kota Bandung digenangi banjir dengan ketinggian setengah meter sampai 80 cm. Lokasi yang terdampak adalah Jalan Lui Panjang. Warga bahkan harus menutup arus lalu lintas akibat tingginya genangan dan kuatnya aliran banjir. Selain itu, genangan air juga menghambat lalu lintas Jalan Tegalega. Banyak pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan mereka. Tidak hanya itu, permukiman yang lokasinya lebih rendah dari badan jalan juga ikut tergenang sampai kedalaman 1 meter. Sedikitnya 800 rumah warga dan lebih dari 2.000 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banjir di permukiman warga antara 70 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan jebolnya tanggul Sungai Widodaren. Banjir besar di Jalan Pantura Sayung Demak sudah berlangsung 6 hari dan belum kunjung surut. Selain mengakibatkan akses Jalan Pantura Demak Semarang lumpuh, banjir mengganggu perekonomian masyarakat. Karena terjadi kemacetan panjang hingga kendaraan truk terlambat memasok sembako ke tempat tujuan. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, hujan deras yang mengguyur sejak Senin sore menyebabkan banjir bandang di ruas Jalan Nasional Cisolok.
Ratusan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Cisolok terendam. Jembatan penghubung antar 2 desa yakni Desa Cisolok dan Cikahuripan juga terputus. Banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Pelabuhan Ratu Cisolok. Akibatnya arus lalu lintas untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan. Totalnya parah banget, Pak. Izin melaporkan, Tan. Pemirsa, banjir bandang melanda wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, informasi pemirsa bahwa banjir ini kemudian diakibatkan oleh hujan dengan intensitas yang cukup tinggi melanda kawasan tersebut. Ini adalah gambar yang kami dapatkan pada malam hari tadi, di mana banjir juga merendam ratusan rumah dan merusak sejumlah fasilitas umum, di mana BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sedikitnya ada ratusan rumah terdampak dan ribuan warga harus terpaksa mengungsi. Ya, saat ini memang cuaca dengan hujan yang cukup deras dan juga angin kencang ini tidak hanya melanda wilayah Jawa saja, tapi kan juga beberapa daerah. Tapi di mana kita lihat tadi di wilayah Sukabumi bahkan banjir bandang mengakibatkan ratusan rumah kemudian terendam banjir. Kami coba ajak Anda melihat bagaimanakah kemudian kondisi pagi hari ini di kawasan Sukabumi terkait dengan banjir bandang ini. Sudah rekan kami Rizky Gustana dan juga kami ajak Anda memantau ya seperti apa sih sebenarnya cuaca yang cukup ekstrim, hujan deras, angin kencang di beberapa daerah ini. Sudah rekan kami Putri Sofia akan mengajak Anda melihat cuaca beberapa hari ke depan di kantor BMKG Jakarta. Kita ke Rizky Gustana terlebih dahulu. Rizky, kondisi pagi hari ini seperti apa? Ya, pemirsa Tujuan dapat kami kabarkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Desa Cikahuripan, di mana lokasi ini terdampak paling parah maksud kami yang berada di Kecamatan Cisolok, di mana di belakang saya ada kendaraan roda 4 masih terjebak dan kita lihat sama-sama kondisi dari kampung Cikahuripan, di mana di sini ada beberapa warga masyarakat masih melakukan beres-beres akibat rumahnya terkena lumpur akibat banjir bandang tersebut. Di sini juga terlihat ada sebuah kendaraan city car yang masih terjebak dan ada kendaraan roda 2 pun sedikitnya saya tadi lihat hampir ada 11 kendaraan yang masih belum dievakuasi. Dan lainnya pun pas kejadian bisa kami ceritakan bahwa kemarin kata warga dan kepala desa bahwa ketinggian air di sini mencapai 1,20 meter dan kita buktikan bahwa di sini ada kabel listrik, masih ada sampah yang masih tersisa di kabel listrik yang menjuta ini. Selain itu juga warga masyarakat saat ini masih melakukan beres-beres rumah untuk menyingkirkan lumpur-lumpur yang memang masih berada di melanda kawasan Cikahuripan tersebut. Dapat informasikan juga bahwa di Kecamatan Cisolok ini sedikitnya ada 6 desa yang terdampak banjir bandang akibat luapan Sungai Cisolok pada kemarin sore akibat intensitas hujan yang memang sangat tinggi. Begitu. Baik, Rizky, kalau mungkin Anda bisa informasikan ke kami begitu ya, ketika kemarin banjir cukup tinggi menerjang rumah warga, berapa ketinggian air paling tinggi dan seberapa cepat airnya surut? Dan kita coba mengajak pemirsa dan juga Rizky mungkin melihat salah satu rumah warga ya, seperti apa kondisinya di sana. Kalau di luar sudah banyak lumpur, bagaimana kondisi di dalamnya, Rizky? Mungkin Anda bisa ajak kami ke salah satu rumah warga. Ya, saat ini memang pas kejadian banjir, informasi warga ketinggian mencapai 1,20 meter dan sungai kembali surut pada pukul 5 pagi. Kita lihat ini ada beberapa rumah yang dalamnya, Bu izin ya saya boleh masuk. Ini ada ibu-ibu dan pemilik rumah mungkin yang sedang melakukan beres-beres akibat rumahnya terendam banjir lumpur. Kondisinya saat ini luluh lantak akibat luapan Sungai Cisolok di Kecamatan di Desa Cikahuripan ini.
Ya, kalau kita lihat bagian dalam memang nampaknya sudah tidak bisa dihuni kembali ya, memang harus diungsikan. Apakah kemudian kondisi seperti ini, Rizky, juga terjadi di sejumlah rumah lainnya, betul-betul luluh lantah akibat banjir bandang? Ya, saya dapat informasikan bahwa di desa Cikahuripan ini sedikitnya ada 750 rumah yang terdampak akibat banjir bandang terparah. Sementara ada sedikitnya 500 jiwa mengungsi dan 1.500 jiwa mengungsi di rumah sanak saudara karena memang rumahnya sudah tidak layak untuk dihuni kembali. Begitu. Ya, baik. Rizky, mungkin Anda bisa berikan gambaran juga kepada kami. Kalau tadi kepada kami begitu ya, kalau tadi dilihat Rizky juga menjelaskan bahwa sampah di kabel listrik tinggi juga sudah terlihat di sana. Tapi kalau kita bicara mengenai derasnya air, seberapa deras kalau kita lihat ini kan rumah, isi dalam rumah juga porak-poranda begitu. Ya, bisa kami kabarkan bahwa jauh di depan sana ada sungai namanya Sungai Cisolok dan jembatan beton pun mengalami putus sehingga akses warga tidak bisa dilewati. Nah, pinggiran sungai di Sungai Cisolok itu tanggulnya jebol sehingga air dengan sangat deras sekali masuk ke wilayah pemukiman warga yang berada di Desa Cikahuripan ini, utamanya di Kampung Tugu, begitu. Oke. Rizky, tadi Anda juga bilang bahwa ada 1.500 warga yang terpaksa harus mengungsi begitu ya ke rumah saudara mereka. Apakah memang tidak ada tempat pengungsian yang terpusat di sana? Ya, BPBD, Dinas Sosial, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi tadi malam sudah mendirikan tenda darurat dan menyiapkan lokasi pengungsian yaitu berada di kantor di ruangan sekolah SD 1 Cisolok. Namun warga masih memilih berdiam di tempat sanak saudara dan mencoba untuk merapihkan barang-barang yang tersisa yang masih diselamatkan. Begitu. Namun hari ini pemerintah Kabupaten Sukabumi menghimbau untuk sementara mengungsi ke tempat yang telah disediakan pemerintah karena di samping itu di situ sudah didirikan dapur umum dan fasilitas kesehatan. Begitu. Oke, sudah ada posko pengungsian, dapur umum dan juga fasilitas kesehatan yang sudah disediakan ya oleh pemerintah setempat. Terima kasih Rizky Gustana, jaga kesehatan Anda juga berhati-hati saat meliput di sana ya Rizky. Kami coba ajak Anda bergeser ke kantor BMKG Jakarta. Putri Sofia, bagaimana sebenarnya sih kondisi hujan deras dan juga angin kencang di sejumlah daerah ini hingga mengakibatkan banjir bandang pula di sejumlah daerah. Apa yang sebenarnya terjadi Putri Sofia? Ya, selamat pagi Maria dan juga pemirsa TV One. Benar sekali kita ketahui bahwa cuaca buruk yang terjadi beberapa hari kebelakang ini juga mengakibatkan beberapa wilayah begitu di Indonesia, tidak hanya di Jabodetabek tetapi seperti banjir bandang yang terjadi di Sukabumi dan juga di Kaligawe Semarang ini juga mengakibatkan bencana alam yang cukup serius begitu. Dan saat ini kami sedang berada di kantor Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BMKG Jakarta untuk mengetahui sebenarnya seperti apa ramalan cuaca ke depan, perakiraan cuaca, apakah memang ada alasan begitu mengapa sampai akhirnya cuaca buruk ini terjadi dalam kurun waktu beberapa hari ke belakang. Dan kita sudah bersama dengan Mas Habibur Rahman. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Mas, kita ketahui bahwa kemarin hari Senin ini juga terjadi banjir bandang nih Mas di Sukabumi dan juga di Kaligawe Semarang. Sebenarnya bagaimana sih Mas perakiraan cuaca ataupun intensitas hujan yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut? Baik, untuk di wilayah Sukabumi dan Semarang sendiri memang terpantau adanya beberapa fenomena seperti adanya pola siklonik dan juga menghangatnya suhu muka laut di wilayah Jawa sehingga terjadinya konvektivitas yang cukup kuat dan bumunan awan untuk di wilayah tersebut. Jadi secara lokal maupun secara regionalnya mumpuni untuk terjadinya hujan lebat. Dan untuk faktor-faktor lainnya nanti kita bisa lihat di dalam slide berikut. Oke. Baik. Jadi untuk zona musim Indonesia untuk saat ini terpantau di wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan, yaitu ditandai dengan warna biru hingga warna hijau. Kita lihat di wilayah Sumatera, Jawa hingga Kalimantan sendiri secara umumnya telah memasuki zona musim penghujan, sehingga di mana memang pada saat-saat ini telah terjadinya hujan di wilayah-wilayah tersebut.
Lalu untuk secara globalnya sendiri, terpantau untuk indeks-indeks cuaca global seperti SOI, Nino, dan IOD. Dan terpantau untuk yang hanya signifikan itu adalah IOD atau dipole mode dengan nilainya negatif. Berarti artinya apa? Jika dia bernilai negatif, artinya adanya penghangatan di wilayah Samudra Hindia bagian timur, termasuk juga untuk wilayah Indonesia, terutama di wilayah bagian barat. Jadi jika kita lihat untuk di suhu muka lautnya sendiri memang adanya anomali suhu muka laut berkisar antara 0,5 hingga 2,9 derajat Celcius, terutama lagi di sebagian wilayah Sumatera hingga wilayah Jawa, sehingga di wilayah-wilayah tersebut ini lebih umum terjadinya konvektivitas yang membawa massa udara yang adanya uap air dari laut hingga ke wilayah daratan, sehingga wilayah Sumatera bagian selatan hingga wilayah Jawa bagian barat sendiri secara umum masih berpotensi untuk hujan intensitas sedang hingga lebat. Dan juga untuk gangguan-gangguan lainnya, seperti kita lihat adanya Madden-Julian Oscillation, yaitu interaksi antara laut dan atmosfer sehingga terjadinya sebuah gelombang. Kita lihat adanya warna biru menyatakan adanya pumpunan awan dan juga potensi hujan, sedangkan warna coklat sendiri menandakan yang cukup kering. Kalau kita lihat di wilayah Sumatera dan juga di wilayah Jawa, terutama Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian barat sendiri, terdapat beberapa fenomena seperti Madden-Julian Oscillation, terus juga adanya gelombang Kelvin dan juga Rossby yang meningkatkan potensi untuk hujan untuk beberapa hari ke depan 28 hingga 30. Lalu untuk pola anginnya, seperti yang saya sebutkan kemarin, tadi mohon maaf, bahwa di hari kemarin ini adanya sirkulasi di wilayah utara Sumatera bagian tengah, di wilayah Jawa bagian tengah, dan juga adanya belokan angin di sebagian wilayah Jawa Barat dan Sukabumi yang menyebabkan potensi hujan untuk di wilayah-wilayah tersebut. Dan juga untuk secara lokalnya terpantau di wilayah Indonesia sendiri masih cukup basah di perlapisannya dari 800 hingga 500. Terutama juga untuk wilayah Sumatera hingga Jawa, kita lihat juga ini bisa berkisar antara 80 hingga 90% pada lapisan 850, begitu juga di Pulau Papua dan Kalimantan. Lalu juga untuk indeks labilitasnya terpantau labilitas yang cukup kuat di sebagian Sumatera bagian selatan, sebagian besar Jawa, lalu di wilayah Kalimantan dan juga di wilayah timur Indonesia dari Sulawesi hingga Papua, yang menyebabkan beberapa hari ini memang di wilayah Indonesia masih cukup berpotensi untuk hujan. Dan untuk prediksi untuk beberapa hari ke depannya juga kami pantau masih ada potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Jawa, di sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan dari tengah hingga utara, Sulawesi di bagian utaranya, dari hingga timur Indonesia, dari Maluku hingga Maluku Utara. Mas, kalau untuk di Jakarta sendiri kan kita ketahui bahwa kemarin ini sempat terjadi beberapa kejadian begitu akibat hujan dengan intensitas angin yang cukup besar. Apakah beberapa hari ke depan juga masih akan terjadi, Mas? Baik, seperti yang tadi paparan tadi, di bawah beberapa hari ke depan ini masih ada beberapa gangguan seperti gangguan MGO, gangguan Kelvin dan Rossby, dan juga untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini masih cukup lembab, sehingga untuk beberapa hari ke depan masih tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang maupun kilat. Oke, ini prediksinya akan terus terjadi sampai beberapa hari ke depan kah, Mas, atau sampai kapan nih kira-kira? Untuk prediksinya memang dalam sepekan ke depan masih cukup signifikan, namun jika kita pantau seperti yang tadi kita lihat untuk propagasi dari gelombang sendiri, mohon maaf, untuk kita lihat tadi propagasinya sendiri, kita lihat ada bagian yang kering dan basah. Untuk beberapa hari ke depan akan adanya masuk wilayah bagian kering tersebut ke wilayah Jakarta. Namun untuk sepekan ke depan sendiri masih cukup waspada terhadap potensi hujan lebat. Apa nih, Mas, imbauan untuk masyarakat sendiri untuk mengantisipasi nih cuaca buruk ke depan, juga intensitas hujan yang cukup deras begitu? Baik, kami selalu mengimbau kepada masyarakat untuk agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat maupun juga ada potensi kilat, dan juga untuk selalu update informasi terkini di laman resmi kami agar tidak misinformasi, yaitu di laman resmi kami di www.bmkg.go.id dan juga di akun sosial media kami di @infobmkg. Mas, terakhir, berarti ini mayoritas wilayah di Indonesia sudah memasuki musim penghujan kah, apa saat ini masih peralihan, Mas? Secara umumnya memang untuk dikatakan 100% zona musimnya belum semuanya masuk penghujan, namun kita sudah mengalami beberapa musim penghujan di wilayah Sumatera hingga juga untuk hari ini masih secara umumnya masih peralihan, walaupun beberapa daerah sudah menyebut penghujan.
Terima kasih banyak Mas Habibur Rahman atas tadi informasinya. Dan pemirsa, kita ketahui bahwa dari pemaparan yang tadi juga sudah disampaikan bahwa mayoritas memang saat ini di wilayah-wilayah Indonesia juga sudah memasuki musim peralihan dari musim kemarau menuju ke musim penghujan. Ini juga dapat dilihat dari intensitas hujan yang juga cukup lebat. Tadi juga disampaikan mayoritas hujan cukup lebat ini terjadi di wilayah Sumatera dan juga di wilayah Jawa bagian barat. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio. Baik, kita harus tetap waspada ya dengan betul. cuaca yang tidak menentu, terutama di kawasan-kawasan yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih Putri Sophia, dan sebelumnya ada Rizky yang melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Teman-teman, selamat kembali bertugas dan selalu berhati-hati. Oke pemirsa, kami jeda dulu pemirsa. Usai jeda, kami hadirkan informasi-informasi viral untuk Anda, di mana ratusan kios pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru ini dibongkar oleh pemerintah. Apa sebenarnya maksudnya? Kita akan hadirkan sejeda ya sesaat lagi. Ya pemirsa, kami ada informasi yang viral di media sosial. Ya, ada seorang siswa sekolah dasar di Newerawar di Kabupaten Sarmi, tepatnya di Papua ini, kemudian harus meminum air dari botol bekas cairan pencuci piring. Ini miris sekaligus sedih begitu ya kalau kita melihat video viral ini. Jadi dari video ini pemirsa direkam oleh seorang guru yang kemudian diunggah melalui akun TikTok sehingga menjadi perhatian dari publik. Siswa yang sedang makan bersama menggambarkan kehidupan sederhana anak-anak di pelosok negeri. Meski fasilitas sekolah terbatas dan hanya memiliki sekitar 20 murid, para siswa tetap semangat untuk belajar tanpa rasa gengsi, dan kesederhanaan ini membuat warganet haru. Nah, ini kita harus bersyukur ya, karena apa yang sudah dimiliki. Captionnya ya tadi kalau kita lihat ya, di tengah banyaknya masyarakat yang saling beli botol mahal gitu ya, masih ada nih potet-potet semacam ini ya. Botol minum seharga toren ya kan. Aduh. Ini gantinya. Kita kabar viral berikutnya pemirsa, ada 2 siswa di Bangkalan, Jawa Timur yang berkelahi hebat di sebuah lapangan. Tapi ironinya ternyata tidak ada yang melerai mungkin ya. Kita akan lihat aja videonya seperti berikut ini. Ayo dah terus, mudi. Nah ini pemirsa, gambarnya harus kami samarkan untuk Anda karena tidak nyaman untuk disaksikan ya pemirsa ya. Kalau misalnya dilihat ini pada saat perkelahian ini sempat tersebar di media sosial, jadi nampak adu 1 lawan 1 yang kalau dilihat justru mereka memvideokan gitu ya, nggak ada yang misahin gitu ya dua siswa ini. Merespon hal ini, sebenarnya pihak Polres tempat juga mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari pihak terkait. Meski begitu, kepolisian juga melakukan penyelidikan terkait para pelajar yang terlibat dalam video ini. Ngeri banget loh itu ya. Bahkan beberapa teman di lainnya juga cuma lihat doang, bahkan memvideokan gitu ya, nggak ada niatan untuk melerai. Malah nyari engagement teman-teman ya. Lagi-lagi ini tidak untuk dicontoh ya. Oke, kita bergeser ke Jawa Tengah pemirsa. Ini warga desa Sukoharjo, tepatnya di Kabupaten Pati, digemparkan dengan penemuan ada jasad seorang pria yang ini asal Bandung yang kemudian diketahui telah meninggal dunia. Penemuan ini kemudian banyak diperbincangkan, bahkan juga hingga viral di media sosial. Jadi diperbincangannya karena ini pemirsa, ada tumpukan sampah di sepanjang rumahnya. Nah awalnya, jadi warga curiga dulu ada bau yang menyengat di sekitar rumah korban. Diketahui 8 tahun korban tidak pernah keluar rumah dan sangat jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Jadi pada video juga terlihat ya, tumpukan sampahnya luar biasa ditemukan. Dan dari situ ternyata ditemukan juga dalam kamar tempat korban yang sudah tidak bernyawa. Ini jalan aja nggak bisa loh tadi ya kalau dilihat. Betul, petugas juga kewalahan begitu ya untuk melakukan evakuasi korban. Sekaligus juga membersihkan sampah yang berada di rumah korban. Wow, bagaimana dan kemudian seorang kondisi dari jasad juga sudah dibawa ke RSUD untuk identifikasi dari. Nggak terbayangkan ya bagaimana kemudian bisa hidup dengan sampah yang menumpuk bahkan selama bertahun-tahun gitu ya. Jadi ada psikologinya katanya, ini namanya hoarders. Tidak bisa merelakan barang-barang apapun sehingga di-keep semuanya gitu ya. Bahaya juga ya kalau seperti ini. Kita punya kabar viral berikutnya untuk Anda pemirsa. Ada heboh seorang bayi laki-laki yang baru dilahirkan ini ternyata dibuang di depan sebuah rumah warga di Sleman, Yogyakarta. Nah ini dia pemirsa, kalau Anda bisa lihat ya, hati seorang ibu mana yang kemudian tidak teriris melihat
bayi yang kemudian ditemukan di depan teras rumah warga. Bayi ini berjenis kelamin laki-laki katanya yang diletakkan di kursi di rumah warga. Nah, tentu ini menjadi geger di wilayah Sleman, Yogyakarta. Tapi menariknya dalam surat ini yang kemudian dititipkan bersama dengan bayi tersebut berisi pesan bahwa pelaku akan mengambil kembali bayinya pada bulan Desember tahun depan. Jadi dititipkan untuk sementara dengan berbagai perlengkapan bayi seperti pakaian, susu hingga popok. Apa ya sebenarnya tujuannya begitu loh? Ada tenggang waktunya lagi sampai Desember tahun depan. Itu dia. Tapi alhamdulillah saat ini kan sang bayi sudah dirawat ya oleh warga sekitar ya. Oke, kita geser pemirsa, ada video viral lain ini dan video yang kemudian memperlihatkan ada rombongan wisata asal Cianjur yang terlantar di Pangandaran. Karena kalau kita lihat videonya ini ramai di media sosial karena cukup dramatis nih kalau kita lihat. Oke, kita lihat ya. Jadi pemirsa, ini rombongan yang sebagian besar ini diisi oleh emak-emak dan juga lansia mengikuti perjalanan wisata melalui agen travel asal Bandung, Jawa Barat. Aduh, kasihan banget ini ya. Mereka nggak tahu gitu terlantar. Kemudian nasibnya seperti apa. Nah, itu dia. Sesampainya di Pangandaran, justru mereka tidak mendapatkan kepastian soal penginapan yang telah dijanjikan. Kecewaan ini memuncak hingga terjadi adu argumen dengan pihak travel. Jadi akhirnya untuk melerai keributan yang terjadi begitu ya, polisi datang ke sana untuk menengahi dan menyepakati bahwa pihak travel akan mengembalikan seluruh dana peserta tur sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Ya, tolong dikawal ya Pak Polisi ya, jangan sampai udah emak-emak ini nanti kemudian membalaskan dendam mereka sendiri, lebih bahaya ini gitu. Ini juga jadi pelajaran buat kita, jangan tergiur dengan harga yang murah, tapi tidak ada kepastian di sana. Wah, betul sih, jadi pelajaran ini ya. Nah, kita punya kabar viral lainnya untuk Anda pemirsa. Ini banjir yang melanda perumahan Taman Asri Kota Tangerang, Banten ternyata memakan korban jiwa. Ya pemirsa, seorang bocah kemudian bernama Hakim Asidik 15 tahun ini tewas tersengat listrik saat hendak mencari ikan. Di videonya nampak jelas di situ ya yang kami lingkari, ini adalah korban usianya 15 tahun yang memang pada saat berjalan harus terpaksa melintasi banjir di malam hari dan diduga sedang mencari ikan yang berada di genangan air. Nah, tapi siapa sangka kemudian air banjir tersebut ternyata teraliri arus listrik dan kemudian membuat remaja tersebut tewas seketika karena sengatan listrik tersebut. Jadi untuk anak-anak kalau misalnya banjir begini harus dua diwaspadai ya. Pertama listrik tadi di tiang-tiang listrik, yang kedua adalah saluran air atau got begitu ya, yang kadang tidak terlihat tapi arusnya cukup kencang. Sudah berapa kali makan korban jiwa itu? Ya, jadi kewaspadaan kita semua, termasuk juga yang satu ini pemirsa. Dua kelompok pemuda bersenjata tajam di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini kembali terlibat bentrok pemirsa. Ini kalau kita lihat memang aksinya juga terekam ya oleh kamera warga pada saat proses saling serang menggunakan busur panah, bahkan juga parang. Aduh, ngeri banget. Nah, ini kami sengaja blur ya pemirsa untuk kenyamanan Anda, dan lagi-lagi kami ingatkan bahwa ini jangan sampai ditiru ya. Ini polisi juga menggunakan senjata laras panjang ini berusaha untuk menghalau kedua kelompok pemuda yang terjadi keributan begitu ya, dan akhirnya juga sudah berhasil diselesaikan. Dari laporan yang kami terima ada 3 kali bentrokan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir yang mengakibatkan sejumlah pemuda mengalami luka. Ya, stop aksi tawuran membuat apa sih? Menunjukkan kejantanan gitu. Enggak sama sekali ya, big no. Oke pemirsa, kita jeda dulu Reza ya. Usai jeda kami hadirkan informasi ratusan kios pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru dibongkar oleh pemerintah. Bagaimana kondisinya pagi hari ini dan apa alasan dibalik pembongkaran ini? Saat lagi kami hadirkan untuk Anda.
Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami ajak Anda langsung bersama dengan rekan kami Josephine Casey yang berada di Pasar Barito. Usai kemarin ramai ya soal pembongkaran Pasar Barito yang rencananya kan sudah akan dipindahkan ke Lenteng Agung. Namun ada banyak penolakan oleh para pedagang di sana. Tapi bagaimana kondisinya pagi hari ini, Josephine Casey ya, silakan. Ya pemirsa, biasanya kalau kita melewati atau melalui di Jalan Barito tentunya kita mendengar nih banyak sekali suara-suara burung dan bahkan hewan-hewan lainnya nih saling bersahutan di Jalan Barito. Namun dari kemarin ini suara-suara ini mulai hilang digantikan oleh suara dari alat-alat berat. Kenapa? Karena kemarin pemerintah resmi melakukan pembongkaran Pasar Barito yang berada di Jakarta Selatan yang dikenal sebagai pasar hewan yang begitu legendaris dari sejak tahun 1970-an ini, yang memang banyak sekali pengunjungnya dan bahkan minatnya. Bahkan ini tidak hanya dari dalam negeri saja, namun sampai ke mancanegara untuk pembeli dari pasar hewan Barito ini. Dan pembongkaran dari pasar hewan Barito ini dilakukan sebagai bagian dari proyek penataan kawasan menjadi Taman Bendera Pusaka, yang mana Taman Bendera Pusaka ini menggabungkan Taman Leuser, kemudian Taman Ayodhya dan juga Taman Langsat. Nah, para pedagang nantinya akan dipindahkan ke sentra fauna Jakarta yang dibangun di atas lahan seluas 7.000 meter di kawasan Lenteng Agung. Di mana kawasan Lenteng Agung ini kemudian dipilih karena pedagang memiliki sarana dan prasarana memadai, termasuk akses yang dekat dengan stasiun Lenteng Agung dan halte Transjakarta non BRT rute 21. Nah, saat ini kami akan perlihatkan kepada Anda situasi dan kondisi terkini di Pasar Barito di Jakarta Selatan, di mana nih kalau bisa Anda lihat di layar kaca Anda, saat ini dari ujung hingga ujung ini sudah nampak tidak ada lagi kios-kios yang biasa memenuhi atau memadati Jalan Barito di Jakarta Selatan, di mana biasanya ini kios-kios berdiri kokoh, ini ditemani dengan suara-suara dari burung. Per kemarin ini sudah dirobohkan, dan kalau bisa dilihat ini banyak sekali puing-puing dari sisa bangunan, ini banyak sekali seng dan juga beton. Ini masih berada di trotoar di Jalan Barito Jakarta Selatan. Dan ini kalau kami juga bisa melihat ini juga di sebelah kiri ini ada terdapat alat-alat berat yang kemudian digunakan untuk mengangkut puing-puing dan juga untuk kemudian melanjutkan pembangunan dari Taman Bendera Pusaka. Dan tentunya kita sama-sama berharap bahwa nantinya baik dari pedagang sendiri ini bisa kemudian pindah ke lokasi yang lebih baik, dan tentunya kita bisa kembali mendengarkan suara-suara dari burung itu di tempat yang lebih baru dan juga lebih baik. Tentunya di Taman Pasar Barito sendiri juga saat ini masih dalam proses pembersihan dari puing-puing bangunan. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Casey melaporkan langsung dari Pasar Barito Jakarta Selatan. Ya kalau sekarang kan lagi hujan begitu betul, ya, gimana ya keadaan saat ini buat jaga kesehatan, kita harus ngapain kira-kira? Nah, mungkin selain menjaga kesehatan, sedia pong sebelum hujan, tapi juga mungkin lebih baik untuk mengkonsumsi hal-hal yang bisa membuat badan itu tetap terjaga kesehatannya. Salah satunya mungkin mengkonsumsi rempah-rempah yang mungkin Anda bisa saksikan sesaat lagi di Hidup Sehat ya pemirsa ya. Kalau gitu kita berdua pamit, saya Maria Segaf. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa.